Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai mengelola data dengan menggunakan rumus finansial. Untuk rumus finansial ini kita akan belajar untuk menghitung penyusutan aset tetap. Ya, dalam penyusutan aset tetap ada beberapa metode yang digunakan, tetapi kita akan belajar hanya 3 metode saja, yaitu metode garis lurus, metode jumlah angka tahunan, dan metode double declining atau saldo menurun ganda. Nah, yang pertama yaitu adalah metode garis lurus. Di sini ada keterangannya ya, ada harga perolehan, itu adalah istilahnya cost, umur ekonomis atau life, nilai sisa atau salvage. Jadi, misal kita membeli sebuah motor, harganya 50 juta. Nah, ini adalah cost-nya atau harga perolehannya. Terus kita taksir motor tersebut hanya bisa berfungsi selama 5 tahun atau umur ekonomisnya 5 tahun. Nilai sisanya, misalnya nanti pas penyusutan di akhir tahun kelima itu masih ada nilainya senilai 5 juta. Itu cara bacanya. Nah, di sini ada tahun 1, 2, 3, 4, 5. Ini berdasarkan umur ekonomis. Kalau di sini ada 5 tahun, maka tahunnya itu adalah 5. Tapi kalau dia 6, berarti di sini sampai 6. Kalau hanya 2 tahun, berarti cukup 2. Nah, kita hitung nilai penyusutannya dengan menggunakan metode garis lurus, yaitu SLN atau straight line. Ya, sama dengan SLN, buka kurung cost-nya, kita klik 50 jutanya, titik koma, nilai sisa itu adalah salvage-nya 5 juta, lalu ada umur ekonomis 5 tahun. Nah, di sini, jadi pada tahun pertama, nilai penyusutannya itu adalah 9 juta. Ya, untuk tahun kedua dan seterusnya tinggal di copy saja ke bawah. Tapi, nah hasilnya kan seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena ketika kalian copy, ini kan seharusnya dimulai dari C2 ya. C2, terus C4, C3. Tetapi ketika kita merumus, jadi bukan dari C2 lagi, tapi dia turun. Ya, karena 2 ini turun dari sel B8 turun ke B9, jadi yang tadinya C2 dia turun jadi C3. Yang tadinya C4 dia malah turun jadi C5. Nih, seharusnya kan 5 juta ya salvage-nya, tapi dia malah turun ke C5. Seharusnya nih umur ekonomis ada di C3, tetapi malah turun jadi C4. Dan begitu juga ya. Semakin dia kita copy, itu akan semakin turun selnya. Ini tadi ya seharusnya kan di sini ada harga perolehan, seharusnya C2, tetapi dia malah turun jadi C4. Umur ekonomisnya seharusnya C4, tetapi turun ya menjadi C6. Lalu ada itu nilai sisanya. Untuk umur ekonomisnya seharusnya C3, tapi malah turun jadi C5. Ya, supaya tidak turun, maka kita kunci rumusnya dengan cara memberikan tanda dolar di depan kolom dan di depan baris. Seperti ini. Enter. Nah, ketika kita copy, dia tidak akan berubah selnya. Jadi akan tetap di situ. Misalnya di tahun kelima. Nah, dia akan tetap di sini. Ini umur ekonomisnya, cost-nya tetap di C2. Lalu nilai sisanya tetap di sel C4. Umur ekonomisnya tetap di sel C3. Jadi dia tidak akan turun. Ya. Jadi karena kita kunci dengan tanda dolar ini. Barisnya, kolomnya, dan barisnya. Untuk akumulasi penyusutannya, di akumulasi penyusutan tahun pertama adalah 9 juta. Akumulasi tahun penyusutan kedua adalah penyusutan 9 juta. Akumulasi tahun pertama ditambah penyusutan tahun kedua. Ya, di tahun ketiga berarti akumulasi penyusutan tahun kedua ditambah ditambah penyusutan tahun ketiga. Akumulasi tahun penyusutan keempat berarti akumulasi tahun ketiga ditambah penyusutan tahun keempat. Itu caranya. Ini tinggal di copy saja. Nilai sisanya adalah dari harga perolehan dikurang akumulasi
penyusutan. Kita copy. Nah, ini kan seharusnya ada di sel C2 dikurang sel C8 kan. Nah, ketika kita turun, nah ini malah turun seharusnya di sel C2, tapi dia malah turun di sel C3. Dikurang C9-nya benar. Jadi nilai sisa itu harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan tahun berjalannya. Karena ini tahun kedua, berarti dikurang dengan penyusutan tahun kedua. Kalau misalnya nilai sisa di tahun ketiga, berarti harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan tahun ketiga. Nah, ini masalahnya ada di harga perolehan. Ya, yang seharusnya tetap di C2, tapi dia malah turun. Kalau untuk akumulasi penyusutannya tidak masalah. Jadi, kita harus menguncinya. Caranya sama, dengan memberikan tanda dolar untuk harga perolehannya di sel C2 supaya tidak turun. Nah, seperti ini. Tetapkan C2-nya dikurang C9. Lalu C2 dikurang C10. Dan pastikan nilai akhir ini sama. Nilai sisanya 5 juta. Nilai akhirnya yang di tahun kelima hanya 5 juta. Pas ya. Oke, lanjut ke metode jumlah angka tahunan. Sama datanya, cuman beda metodenya. Jadi harga perolehan 50 juta, umur ekonomis 5, nilai sisa 5 juta. Jadi rumusnya sama dengan jumlah angka tahunan itu adalah SYD dari sum of the year. Nah, di sini ada rumusnya. Cost itu tadi adalah harga perolehan. Salvage adalah nilai sisa. Life itu adalah umur. Lalu ada per ini adalah periodenya. Kalau kita menghitung penyusutan tahun pertama, maka periodenya tahun pertama. Tinggal diklik aja tahunnya. Kalau tahun kedua, maka nanti diklik yang sel A9. Kalau tahun ketiga, per-nya berarti nanti A10. Ya. Sama dengan metode penyusutan garis lurus, ini kita copy ke bawah. Tapi yang menjadi masalah adalah yang ini. Ini tidak boleh berubah selnya, jadi harus kita kunci. Tapi untuk per-nya itu tidak usah kita kunci karena kan memang selnya itu selalu turun, yang tadinya di A8 lanjut ke A9, lalu ketika di tahun ketiga jadinya di A10. Yang harus dikunci adalah 3 ini. Jadi untuk penyusutannya kita kunci. Kita beri tanda dolar ya di C2, C4 dan C3. Enter, lalu copy. Akumulasi penyusutannya sama. Yang tahun pertama yaitu 15 juta. Tahun kedua berarti akumulasi tahun pertama ditambah penyusutan tahun kedua. Tahun ketiga juga gitu. Akumulasi tahun sebelumnya ditambah nilai penyusutan saat ini. Jadi tinggal kita copy saja. Ya, jangan di copy dari sini. Karena kalau dari sini dia akan membacanya ya, dia akan bacanya seperti ini. Jadi kalau mau mengcopy dari yang tahun kedua, karena rumusnya sudah sama ya. Dan dia selnya juga terus turun. Jadi tidak usah dikunci. Lalu nilai sisanya dari harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan. Nah, ini akumulasi harga perolehannya tidak boleh turun. Jadi untuk sel C2 kita kunci dengan tanda dolar. Pastikan nilai sisanya sama. Oke. Lanjut di yang DDB atau saldo menurun ganda. Ini dengan menggunakan rumusnya double declining. Penyusutannya adalah sama dengan DDB atau double declining. Cost itu adalah harga perolehan. Salvage itu adalah nilai sisa. Life itu adalah umur ekonomis. Periodnya sama. Ini kayak seperti metode jumlah angka tahun. Ya, faktornya ini diabaikan saja. Tutup kurung. Nah, sama dengan SYD dan SLN, untuk harga perolehan, umur ekonomis, dan nilai sisa itu tidak boleh bergerak. Jadi, kita kunci
kita kunci sel tersebut dengan menggunakan dolar. Seperti ini, lalu kita tarik. Akumulasi penyusutannya sama. Tahun pertama adalah nilai penyusutan tahun pertama. Untuk tahun kedua adalah akumulasi penyusutan tahun sebelumnya ditambah penyusutan tahun berjalannya. Lalu tinggal di copy. Terakhir, kolom nilai sisa itu ada dari harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan. Untuk harga perolehan tidak boleh bergerak ya selnya. Jadi kita kunci dengan menggunakan tanda dolar. Lalu kita copy ke bawah. Pastikan sama jumlahnya. Oke, ini aja mengenai metode penyusutan. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.